Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ya nantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, langsung saja ini kita akan coba ngobrol bareng ya, tentunya terkait dengan pertanyaan dari salah satu rekan kita ya, yang menanyakan masalah apakah untuk ternak endok itu benar-benar bisa dijadikan sebagai penghasilan. Nah ini ya tentunya juga sudah sering kali saya sampaikan ya rekan-rekan, bahwasanya untuk beternak endok itu faktor yang paling menentukan ya, apakah untuk usaha tersebut bisa menghasilkan ataupun bisa dijadikan sebagai pekerjaan ya. Kesemuanya itu tergantung dari masalah jumlah populasi. Kenapa ya dikatakan untuk ilmu diunggas itu ya, sepengetahuan saya bahwasanya jumlah populasi yang kita kelola itu terkait dengan jumlah penghasilan yang kita terima. Tapi dengan catatan ya bahwasanya untuk masalah perawatan harian dan juga pemberian pakan ya, dalam hal ini kita harus bisa betul-betul menyiasati masalah keburusan dan juga antisipasi terhadap masalah penyakit. Sudah pun sering saya sampaikan ya bahwasanya cara jitu ya, manakala kita ingin menyiasati masalah borosnya pakan endok, yaitu kita harus mengolaborasikan ya antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Kita pun harus bisa membudidayakan ya rekan-rekan pakan alternatif yang mana dari pakan tersebut tentunya juga bisa kita gunakan untuk menghemat biaya. Nah, untuk masalah pakan pabrikannya yang terpenting ya, kita menggunakan unsur karbohidrat ya, yaitu dikatul halus dan juga masalah proteinnya yang terdapat pada konsentrat. Nah, kalau kita sudah bisa mengolaborasikan ya untuk masalah pakan ini, saya yakin untuk masalah keuntungan ya dari usaha ternak yang kita kelola tentunya juga akan semakin bertambah. Yang kedua pun sudah saya sampaikan ya bahwasanya masalah penyakit untuk di endok itu sebenarnya juga lumayan berat. Tapi yang terberat ya itu kalau sudah masuk di kategori terkena virus. Apabila untuk endok kita ini ya sudah terkena virus, saya yakin ya rekan-rekan bisa satu kandang itu bablas semuanya. Hal ini kenapa ya? Yang namanya virus tentunya juga untuk masalah penularannya ya itu pun sangat cepat sekali. Dan juga yang perlu diingat, kedatangan virus itu ya kalau sepengetahuan saya ini itu pun tidak kulon-luwun terlebih dahulu. Secara tiba-tiba ya virus tersebut masuk ke kandang kita ya, karena mungkin untuk imunitas dari tubuh endok kita ini tidak begitu baik. Makanya saran saya ya sudah sering saya sampaikan juga, pemberian masalah vaksinasi dan juga pemberian jamu probiotik ya untuk perawatan hariannya itu pun mutlak harus kita berikan. Nah, kembali juga ya untuk masalah penghasilan dari beternak endok. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwasanya untuk jumlah populasi yang kita kelola tentunya terkait dengan penghasilan yang kita terima. Dan kalau memang diperlukan ya rekan-rekan semuanya, kita bisa mengolaborasikan ini antara ternak endok dengan sistem pembibitan, kita kolaborasikan dengan ternak endok sistem pembesaran. Nah, hal ini tentunya juga ya akan saling terkait ini, dan saya yakin untuk penghasilan yang kita terima apabila untuk kedua sistem tersebut berjalan ya itu pun juga akan sangat menguntungkan sekali. Tapi ya itu tadi ya, kalau kita berbicara masalah kendala ya rekan-rekan, baik kendala masalah pemasaran maupun kendala yang lain ya, itu semuanya tergantung bagaimana cara kita mencari solusi ya untuk usaha kita ini di dalam hal masalah pemasaran itu bisa begitu mudah. Hal ini pun sudah saya sampaikan juga, masalah kita menggunakan media sosial ya sebagai sarana promosi dan juga jalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan pengepul ya. Hal ini juga menjadi faktor pendukung agar untuk masalah penjualan dari hasil produksi kandang kita tersebut ya itu memang betul-betul bisa maksimal. Nah, kalau untuk kedua sistem tersebut ya bisa betul-betul berjalan ya, saya yakin apabila kita betul-betul konsisten di dalam menekuni usaha endok ini ya, tentunya hal ini pun bisa kita jadikan sebagai pekerjaan utama. Walaupun ya banyak yang mencibir ini dari rekan-rekan yang lain ya,
dalam artian yang tidak peternak endok ini ya, yang mengatakan bahwasanya untuk ternak endok itu tidak akan bisa menghasilkan. Tapi sebagai pengalaman ya ini ya, kita sudah dari tahun 2016 ya rekan-rekan memulai usaha ternak endok ini, dan pengalaman saya ya, itu pun ada hasil yang bisa kita rasakan. Kalau tidak bisa ya tentu juga di dalam kurun waktu yang lumayan lama ini ya, kita pun sudah tumbang atau sudah berhenti. Tapi karena didukung oleh hobi ya yang pertama, dan yang kita rasakan untuk penghasilannya pun ada, usaha tersebut sampai saat ini masih bisa berjalan. Nah, untuk kesemuanya itu memang diperlukan proses ya rekan-rekan, tidak serta-merta untuk suatu usaha itu bisa menjadi besar. Tapi memang kita mau mulai ya dari partai kecil dulu. Walaupun untuk kata-kata sukses ya, bagi kami sampai saat ini memang kita belum mau mengatakan kalau kita peternak endok itu sangat sukses. Ya, tapi yang intinya ya bahwasanya untuk usaha ternak endok ini apabila ditekuni dengan cara-cara yang baik dan benar ya, tentunya juga akan ada penghasilan yang bisa kita terima. Untuk masalah jumlah ya atau nominal, itu kalau bagi kami adalah relatif ya. Yang terpenting dari hasil produksi yang kita jual keluar ya, di situ untuk biaya pakan dan juga untuk biaya perawatan harian lainnya ada sisa yang bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Kita tidak muluk-muluk ya rekan-rekan, tidak bisa mengatakan bahwasanya untuk penghasilan ternak endok itu berpuluh-puluh juta ya. Tapi sebenarnya untuk usaha ini kalau bagi kami secara pribadi ya, itu memang ke depan prospeknya juga sangat bagus sekali. Kesemuanya itu tergantung bagaimana cara kita mengelola usaha ini dan juga mencari solusi terhadap berbagai kendala yang tentunya pasti ada. Nah, kalau saran saya ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila kita ingin menjadikan usaha ternak endok ini ya untuk penghasilan utama atau untuk penghasilan ya, tadi di awal sudah bisa saya sampaikan, yang pertama kita bisa mengolaborasikan ya masalah pakannya atau menyiasati masalah kebutuhan pakan ya. Yang kedua masalah penyakit, dan yang ketiga adalah masalah jumlah populasi. Tentunya juga ada faktor lain ya yang memang perlu harus kita lakukan ya rekan-rekan, manakala memang kita betul-betul serius di dalam melakukan usaha ternak endok tersebut. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan nih terkait mengenai masalah apakah ternak endok itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama atau mencari penghasilan. Jawaban kami adalah sangat bisa sekali. Nah, mungkin untuk masalah kendala ya, tentunya juga di setiap usaha pasti ada kendala, dan semuanya itu tergantung pada bagaimana kita mencari solusinya. Tetap semangat ya untuk semuanya saja ini. Semoga saja untuk usaha ternak kita ini ke depan semakin berkembang dan tentunya juga bisa semakin menghasilkan. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.